pagi adik-adik. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan terima kasih. Kita akan mulaikan ibadah kita akan bersatu dalam doa, semuanya tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau di pagi hari ini kami masih boleh Kau izinkan untuk mengikuti ibadah, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dan sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Sebentar, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu saja Tuhan yang terus kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik masih ada semangat hari ini? Masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Adik ingin nyanyi lagu apa? Setinggi-tingginya langit. Ya. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Nanti adik-adik kita akan nyanyi bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian ini ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Indah
oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nama Tuhan hati-hati, kita sudah mengerti Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Halo adik-adik yang di rumah, ketemu lagi dengan Kak Kibet. Dan siapa teman kita? Nah, adik-adik masih ingat nggak teman kita yang satu ini? Lili. Halo Lili. Halo Lili. Halo adik-adik. Loh, kok Lili kurang semangat ya adik-adik? Kenapa ya? Lili, kamu kenapa sih? Kok murung? Iya Kak Kibet, aku lagi sedih. Loh, sedih kenapa? Aku dijauhin teman-teman. Dijauhin kenapa Lili? Emang kamu buat salah? Enggak, aku hanya bicara jujur aja, tapi teman-temanku nggak suka. Oh, kamu hanya bicara jujur, tapi teman-temanmu nggak suka? Iya, makanya mereka join aku. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kasus Lili ini akan sama-sama kita belajar di pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26 adik-adik. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah adik-adik, tahu tidak seorang Samuel? Seorang Samuel, dia adalah seorang anak kecil. Tetapi adik-adik, dia sudah jago dalam melayani Tuhan. Dia yang masih kecil, dia sudah melayani di rumah Tuhan adik-adik. Tetapi adik-adik, Samuel hidup di lingkungan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Siapa orang-orang itu? Anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas adik-adik. Mereka imam Tuhan, mereka pelayan Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Apa yang Hofni dan Pinehas lakukan? Apa tuh Kak? Mereka mencuri persembahan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan adik-adik. Perilaku mereka, sikap mereka itu sangat jahat sampai Tuhan marah kepada Hofni dan Pinehas. Tetapi adik-adik, lihatlah seorang Samuel. Dia yang masih muda, dia yang masih sangat kecil, dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Adik-adik, dia hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya adik-adik. Nah, dia berani tampil beda. Apa itu tampil beda adik-adik? Ada yang tahu tidak? Apa ya tampil beda itu? Nah, adik-adik, tampil beda itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Artinya apa? Ketika orang lain berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Kita harus menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan. Seperti Samuel, dia tidak terpengaruh adik-adik dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang jahat adik-adik. Nah, Samuel tidak dipengaruhi oleh mereka. Dia tidak ikut-ikutan berbuat jahat, tetapi dia takut akan Tuhan adik-adik. Nah,
Sama seperti Lili. Lili katanya dia dijauhkan teman-temannya karena dia berkata jujur. Nah, apakah yang Lili lakukan itu salah, adik-adik? Tidak. Lili lakukan itu benar. Dia berkata jujur. Tidak apa-apa Lili kalau kamu dijauhkan sama teman-teman. Jangan pernah takut kamu tidak punya teman. Yang penting kamu selalu ada di dalam kebenaran. Yang penting adik-adik sekolah minggu juga selalu ada di dalam kebenaran. Kalau adik-adik ingin berkata jujur, ingin bersikap adil, bersikap jujur, biarlah itu adik-adik tetap pada diri adik-adik. Tidak usah ikut teman-teman yang lain yang berbohong, mereka berbuat dosa. Jangan adik-adik, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu tugas kita apa. Kita harus berbeda dari yang lain, berani tampil beda. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam bagi teman-teman di sekitar kita. Tidak apa-apa teman-teman menjauhkan kita karena kita bersikap baik, bersikap jujur, tetapi biarlah kehidupan kita tetap selalu ada dalam kebenaran adik-adik. Seperti Samuel, dia tidak terpengaruh oleh Hofni dan Pinehas yang berbuat jahat. Dia tetap jaga diri, dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap berdiri di dalam kebenaran. Sehingga apa? Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, adik-adik. Siapa di sini yang ingin disukai oleh Tuhan? Angkat tangan. Saya. Nah, kita harus menjadi kesukaan Tuhan. Artinya apa adik-adik? Apa yang Tuhan sukai dari kita? Melakukan firman. Benar sekali, melakukan firman Tuhan adik-adik. Itu yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan adik-adik jangan pernah takut, karena di dalam Tuhan kita punya masa depan yang indah. Nah, ketika Samuel dia hidup takut akan Tuhan, dia tetap berdiri di dalam kebenaran adik-adik. Akhirnya dia menjadi apa? Seorang nabi. Dia menjadi seorang nabi adik-adik. Luar biasa tidak? Luar biasa. Nah, sekarang Lili bagaimana? Apakah Lili tetap mau ikut-ikutan dengan teman-teman yang berbohong? Ya tidak dong. Lili tetap berkata jujur, karena itu adalah kebenaran. Benar adik-adik, jangan pernah takut kalau kita ada di posisi yang benar. Meskipun kita dijauhkan oleh teman-teman kita, tetapi kita harus tetap mematuhi firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan firman Tuhan adik-adik. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan senang kepada kita anak-anaknya. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus seperti itu. Adik-adik harus takut akan Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik, renungan di pagi hari ini Kibe tidak panjangkan. Semoga dapat memberkati adik-adik yang di rumah. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan pujian terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini, itu ya Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami ya Tuhan anak-anak sekolah minggu, kami boleh semakin takut akan Tuhan, dan Tuhan memberi kami semua kekuatan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan. Juga Tuhan Engkau memberkati masa depan kami. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu GPD Efrata ini ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, dan ya Tuhan berhasil di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dan kami akan tutup ibadah kami di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati.